Halo kawan, berjumpa lagi pada channel dan gelombangnya sama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alat bantu yang bisa kita gunakan di rumah. Selain gurinda, itu ada bor. Nah, bor itu sendiri ada yang 10 mili dan 13 mili. Oke, kita mulai dahulu dengan yang 10 mili ya. Ketika kawan membeli merek apapun juga, pada dasarnya selain unit yang lihat kawan di layar monitor kawan, ini kapasitas 10 mili. Ini bor biasa ya, yang bor tembok yang ini yang saya maksud, tapi nanti kita bahas kembali. Nah, bor jenis ini yang paling banyak dipakai, tetapi ini kurang di-recommended untuk bor tembok ya, sebab dia nggak ada impactnya. Oke, nah bor jenis ini banyak pemainnya, salah satunya misalnya dari yang kita lihat di depan ini ya, mereknya di sini adalah Benz. Nah, ketika kawan membeli unit ini, kawan akan mendapatkan seperti ini, lembaran garansi dan manual booknya. Oke, di sini manual booknya dan juga anak kuncinya. Oke, alat ini sebenarnya sederhana. Dia cuma pakai kiri dan kanan saja bisa berputarnya. Oke, dan dilengkapi dengan kecepatannya di sini, pengatur kecepatannya. Sebenarnya ini feature yang sederhana ya kawan ya. Ya, ini genggamannya cukup nyaman di tangan. Yang ini slotnya ini kawan bisa lihat di sini ada satu slot. Ini dimaksudkan dengan apa? Ini ketika kawan bekerja di ketinggian 1 atau 2 meter, ini maksudnya bisa diselipkan ke saku kawan. Oke, seperti ini ya. Ventilasinya sudah cukup baik, ventilasi pembuangan panasnya. Oke, ini buat locknya. Ya, nah, ini feature yang umum lah. Oke ya kawan ya. Mesin ini bisa memakai kapasitas sampai 10 mili. Jadi ketika kawan beli bor jenis ini, misalnya kawan, ya, lihat sendiri ya di sini depan ya, ini ya, jelas. Jadi kawan bisa pakai bor jenis ini. Atau misalnya mau pakai buat pasang baut, nah, bisa juga pakai yang kayak gini. Oke, kita bahas untuk selanjutnya yang bor tembok. Nah, mesin bor tembok ini di atas mempunyai feature seperti ini. Dia bisa, medianya bisa kayu besi, dan juga yang lambangnya palu ini buat tembok. Nah, buat tembok ini kawan, ini ada daya impactnya kan, bunyi kan dia tuh ada atau daya dobraknya lah. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau saya kasih lihat kawan yang tadi seperti ini lagi, ini tidak ada tuh tidak ada ya, tidak ada seperti daya jeluduk gitu ya, jadi nggak ada ya. Oke, ketika kawan membeli seri ini, kawan akan mendapatkan handle-nya seperti ini, lalu lembaran kartu garansi, lalu manual booknya. Nah, ini satu buah pengukur kedalaman ketika kawan sedang melakukan aktivitas bor di tembok, media tembok maksud saya ya. Jadi ini alat ukurnya. Nah, ini standar, ini juga mendapatkan satu buah anak kunci. Nah, keunggulan dari merek ini yang kawan lihat di depan adalah ini hand grip-nya. Boleh lihat di monitor. Ini nyaman. Jadi bener-bener megang terasa gitu loh. Ya, ini buat kiri kanan sederhana. Ya, umum pada dasarnya. Ini juga sama umum. Ini untuk mengatur kecepatannya. Ya, di sini adalah locknya atau kuncinya. Oke, ventilasi udara pembuangannya sudah baik, mirip-mirip dengan merek ternama. Dari warnanya juga mirip-mirip dengan merek ternama. Oke, mereknya juga kelihatan merek mewah. Ya, tapi itu dibalikin lagi sama kawan sendiri ya. Jangan lihat dari apa kayak mereknya gitu, apa kayak, yang penting fungsinya sendiri itu sangat kawan perhatikan, itu yang utama. Sebab itu kan masa kawan beli
mesin bor, mau beli mereknya kan enggak, tapi fungsinya. Oke, demikian video ini saya buat. Semoga bisa membantu kawan dalam memilih suatu produk. Apapun produk yang kawan beli, silakan sesuaikan dengan fungsi yang ingin kawan pakai di rumah. Pada dasarnya, saya sendiri di rumah memakai jenis yang model impact ini, tapi kebetulan bukan merek ini ya, sama yang model seperti ini. Oke, jadi apapun yang kawan inginkan, silakan sesuaikan dengan isi kantong kawan. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Selalu sehat kawan dan tetap semangat. Sampai jumpa.